Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Salma Aulia Kepita dengan NIM 15211171330. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hazard, resiko beserta pengendaliannya yang terdapat pada aktivitas di lingkungan kerja, khususnya kuli bangunan. Hazard merupakan sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit, dengan kata lain sifat atau ciri atau karakteristik dari suatu proses produksi yang mempunyai kemampuan untuk membahayakan suatu individu. Misalnya penggunaan bahan kimia berbahaya, mesin, posisi bekerja, dan lain-lain. Hazard terbagi menjadi safety hazard dan health hazard. Selanjutnya, resiko merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah, sakit akibat kerja, atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Sedangkan pengendalian resiko atau risk control merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui dan menganalisis resiko tersebut. Pengendalian disebut diantaranya eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Dan berikut merupakan beberapa contoh aktivitas di lingkungan kerja, khususnya kuli bangunan yang memiliki hazard, resiko, beserta pengendalian. Identifikasi potensi bahaya dan resiko, serta pengendalian resikonya. Dan berikut merupakan gambar-gambar dari aktivitas pertama. Aktivitas yang pertama yaitu pembangunan tembok pada pembangunan rumah. Potensi bahaya atau hazard yang pertama yaitu mekanik. Penggunaan tangga kayu yang sudah rapuh serta tidak kokoh. Resiko yang dapat terjadi yaitu pekerja akan terjatuh dari ketinggian. Lalu pengendalian resiko yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan tangga kayu yang rapuh dan tidak kokoh tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena tangga merupakan alat pembantu kuli bangunan untuk melakukan pekerjaannya. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga yang lebih layak pakai, misalnya tangga besi yang berbentuk piramid, sehingga hal tersebut akan memperkecil kemungkinan pekerja jatuh dari ketinggian. Selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan memperbaiki susunan dari kayu yang sudah digunakan untuk tangga, lalu mengubah bentuknya dan disarankan merubah menjadi bentuk piramid. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, memberikan edukasi serta himbauan untuk menggunakan tangga maksimal 2 orang untuk tangga piramid dan 1 orang untuk tangga kayu. Lalu pengendalian yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang disarankan yaitu pekerja menggunakan safety harness dan helmet. Potensi bahaya selanjutnya yaitu palu yang memiliki bentuk tajam di satu sisi dan tumpul di sisi lainnya. Resiko yang dapat terjadi, palu tersebut mengenai tangan pekerja, sehingga mengakibatkan pendarahan dan pekerja berpotensi tertusuk sisi tajam dari palu. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama, menghilangkan palu tersebut agar tidak mengenai pekerja. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, substitusi.
dengan cara mengganti palunya dengan palu yang lebih aman dan modern. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan memberikan bantalan pada sisi yang tumpul dan memberikan penutup pada sisi yang tajam. Selanjutnya, pengendalian administrasi, dengan memberikan label atau stiker serta arahan mengenai penggunaan palu yang aman. Pengendalian yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan adalah sarung tangan tebal. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya fisika. Resiko yang dapat dialami oleh pekerja yaitu pekerja akan merasakan pusing, dehidrasi, serta meningkatkan kemungkinan terjadi kanker kulit karena terlalu lama terpapar sinar UV. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama pengendalian eliminasi. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian substitusi juga tidak dapat dilakukan. Lalu pengendalian modifikasi engineering dengan membuat peneduh seperti menggunakan terpal sebagai atap, lalu menyediakan tempat untuk beristirahat dengan nyaman. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, memberikan himbauan kepada para pekerja untuk beristirahat di jam-jam siang seperti jam 12 untuk menghindari terpapar sinar UV yang terlalu banyak, karena hal ini akan menyebabkan pekerja beresiko tinggi terpapar kanker kulit. Pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri yang disarankan yaitu pekerja menggunakan safety helmet, sarung tangan, baju tertutup, safety boots, masker, dan lain-lain. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu getaran dan suara bising mesin berat yang digunakan oleh pekerja. Resikonya, pekerja akan beresiko terkena penyakit yang menyerang pendengaran dan penyakit tendinitis. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu eliminasi, menghilangkan sumber getaran dan suara bising, namun hal ini tentu tidak dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan mengganti mesin yang sudah tua dan tidak layak pakai dengan mesin yang lebih modern. Pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan memberikan bantalan serta ganjelan pada bagian bawah mesin sehingga mengurangi terjadinya getaran. Selanjutnya yaitu administrasi, memberikan pelangkat-pelangkat mengenai tata cara penggunaan mesin yang benar, agar para pekerja dapat lebih mempelajari bagaimana cara menggunakan mesin yang benar, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak getaran dan suara bising. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri. Pada kasus ini, pekerja disarankan menggunakan earplug untuk melindungi gendang telinga. Selain earplug, pekerja juga bisa menggunakan APD-APD lain yang sama fungsinya dengan earplug untuk melindungi telinga. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi. Di antaranya semut dan rayap dari kayu-kayu yang digunakan untuk bangunan serta semut yang ada di sekitar tempat kerja. Resiko yang ditimbulkan, gigitan semut dapat menyebabkan gatal, rasa perih, serta panas pada kulit pekerja. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi, dengan menghilangkan sarang semut. Lalu substitusi, akan tetapi ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya modifikasi engineering, dengan memberikan batasan atau tanda bahaya agar pekerja tidak menginjak semut. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, dengan memberikan penanda pada area semut berada. Jika dirasa
keberadaan semut dan rayap sangat mengganggu, maka dapat dilakukan pembasmian. Pengendalian selanjutnya yaitu APD. Pekerja disarankan menggunakan sarung tangan, safety boots, dan baju tertutup. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia, di mana partikel debu-debu kecil dari kayu, pasir, batu kapur, batu bata, dan alat dan bahan bangunan yang lain berbahaya bagi sistem pernafasan. Resiko-resiko yang dapat terjadi yaitu menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan, di antaranya penyakit asma, rinitis, alergi, batuk, bersin, dan lain-lain. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara sering menyiram bahan bangunan sumber debu dengan air, karena hal ini akan membuat debu-debu tersebut hilang. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi, dengan cara mengganti bahan bangunan dengan bahan yang lebih minim menghasilkan debu. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara menutup bahan bangunan dengan menggunakan terpal, sehingga meminimalisir debu-debu tersebut dapat tersebar lewat udara. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, dengan memberikan pelangkat dan edukasi terhadap pekerja. Pengendalian selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri, di mana pekerja disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata untuk melindungi pernafasan dan kesehatan matanya dari debu-debu kecil yang tak terlihat. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya ergonomi, di mana posisi mengangkat bahan bangunan di atas pundak oleh pekerja. Resiko yang dapat ditimbulkan, pekerja beresiko mengalami masalah tulang belakang dan CTS atau carpal tunnel syndrome. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan kebiasaan mengangkat dengan posisi yang salah. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara mengganti teknik atau posisi tubuh pekerja saat mengangkat bahan bangunan tersebut. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara bekerja dengan menggunakan alat bantu angkat, karena secara tidak langsung alat-alat tersebut akan meringankan beban para pekerja dan meminimalisir pekerja mengalami masalah pada tulang belakang ataupun CTS. Pengendalian selanjutnya yaitu dengan administrasi, yaitu memberikan jam kerja yang cukup serta istirahat yang cukup. Lalu pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Pada kasus ini, pekerja disarankan untuk menggunakan safety boots agar ketika mengangkat barang-barang, posisi kaki saat berjalan nyaman dan tidak menimbulkan masalah baru. Lalu potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya psikologi, yaitu stres akibat kelelahan kerja. Akibat dari stres ini mengakibatkan proses bekerja menjadi tidak efektif dan berantakan. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama eliminasi, dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan penyebab stres tersebut. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara menghindari penyebab stres dan kelelahan. Selanjutnya modifikasi engineering, dengan cara menggunakan alat bantu saat kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat kemungkinan pekerja mengalami stres akibat kelelahan kerja.
Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan cara mengurangi lama waktu kerja, lalu lebih memberikan waktu istirahat yang cukup untuk para pekerja. Berikut merupakan gambar-gambar untuk aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua, potensi bahaya yang ditemukan pada pemasangan dan pemotongan keramik. Yang pertama adalah mekanik, yaitu penggunaan gerinda yang tajam untuk memotong keramik serta diletakkan di sembarang tempat. Resiko yang dapat terjadi, jari tangan atau jari kaki pekerja akan beresiko tinggi terpotong oleh gerinda-gerinda. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan dengan eliminasi, yaitu menghilangkan gerinda tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya dengan substitusi. Dengan cara mengganti alat pemotong keramik dengan alat selain gerinda yang lebih aman. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Dengan cara meletakkan gerinda di tempat yang benar dan aman. Lalu memberikan penutup pada pisau gerinda agar saat gerinda tidak dipakai, pisau tidak akan melukai kaki pekerja saat pekerja jalan. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan memberikan tempat aman untuk penyimpanan gerinda. Selanjutnya alat pelindung diri atau APD, yaitu dengan memberikan sarung tangan yang tebal kepada pekerja serta safety boots yang dimana ujungnya besi untuk melindungi kaki pekerja dari pisau gerinda. Potensi bahaya selanjutnya, penggunaan palu yang berbahan berat. Resiko yang dapat terjadi, tangan atau jari pekerja akan terpukul palu tersebut. Lalu pengendalian-pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama eliminasi dengan menghilangkan palu tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan, mengingat palu merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh pekerja dalam pemasangan keramik. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan mengganti palu dengan palu kayu atau palu yang memiliki bahan lebih ringan. Selanjutnya, pengendalian modifikasi engineering dengan memberikan bantalan empuk seperti karet pada permukaan palu agar ketika palu memukul tangan, rasa sakit yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, yaitu dengan cara mengedukasi pekerja-pekerja mengenai penggunaan palu yang aman. Dan pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Dalam kasus ini, pekerja disarankan untuk menggunakan sarung tangan tebal. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya fisika, di mana penggunaan gerinda listrik yang saat dioperasikan menghasilkan suara bising. Resiko yang dapat terjadi, pekerja beresiko mengalami masalah pada pendengaran. Lalu pengendalian-pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pengendalian eliminasi. Dengan cara menghilangkan suara bising tersebut, akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara mengganti gerinda dengan alat pemotong yang kedap suara. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara menggunakan alat untuk meredam suara bising pada gerinda. Pengendalian yang selanjutnya yaitu administrasi, dengan memberikan pelangkat-pelangkat edukasi berisi pentingnya menjaga kesehatan pendengaran
pekerja saat bekerja. Dan pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Dalam kasus ini, pekerja disarankan menggunakan earplug atau APD penutup lainnya yang dapat melindungi kesehatan gendang telinga. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi, yaitu semut dan serangga lain yang terdapat di sekitar area tempat kerja. Resiko yang ditimbulkan, pekerja beresiko tinggi tergigit oleh semut, nyamuk, dan serangga lainnya. Hal ini akan mengakibatkan bentol-bentol, gatal-gatal, bahkan kemerahan yang terjadi pada kulit pekerja. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pengendalian eliminasi dengan cara menghilangkan sarang semut, lalu pengendalian substitusi, akan tetapi ini tidak dapat dilakukan. Lalu pengendalian modifikasi engineering dengan memberikan batasan atau tanda bahaya agar pekerja tidak menginjak wilayah semut tersebut. Selanjutnya pengendalian administrasi dengan cara memberikan penanda pada area semut berada. Jika keberadaan semut dan serangga-serangga lainnya sangat mengganggu proses kerja, maka disarankan untuk segera melakukan pembasmian. Pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Pada kasus ini, pekerja disarankan untuk menggunakan sarung tangan, safety boots, dan baju tertutup agar pekerja terhindar dari gigitan serta sengatan dari semut serta serangga-serangga lain. Lalu potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia, yaitu debu dan senyawa kimia dalam pasir dan semen. Resiko yang ditimbulkan, pekerja beresiko tinggi terkena masalah pernafasan dan juga penyakit kulit akibat zat kimia yang terkandung di dalam semen. Pengendalian-pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pengendalian eliminasi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu pengendalian substitusi dengan cara mengganti bahan yang lebih aman dari tingkat senyawa kimia yang dikandungnya. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Pada pengendalian ini, diharapkan membuat sebuah kotak dari kayu atau dari bahan lain, lalu dilapisi dengan kain basah, sehingga saat memotong keramik, debu yang dihasilkan akan tersangkut pada kain basah tersebut. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan cara memberikan edukasi pada pekerja tentang pentingnya penggunaan APD. Pengendalian yang selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. Pada kasus ini, pekerja sangat disarankan untuk menggunakan sarung tangan serta safety boots. Hal ini dikarenakan agar zat-zat kimia serta senyawa kimia yang terdapat dan terkandung dalam pasir dan semen tidak langsung mengenai kulit, karena hal tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit kulit. Potensi bahaya selanjutnya yaitu ergonomi, di mana postur tubuh pekerja saat memasang keramik di lantai bawah. Resikonya, posisi membungkuk, beresiko mengalami masalah pada tulang belakang. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan kebiasaan jongkok yang disertai dengan membungkuk.
pengendalian selanjutnya yaitu substitusi. Dengan merubah posisi saat memasang keramik dengan posisi yang lebih baik, misalnya dengan posisi tubuh yang lebih tegak. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Dengan cara membuat kursi kecil untuk diduduki saat memasang keramik. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan memberikan edukasi serta pelengkap tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang belakang. Pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Dalam kasus ini, pekerja sangat disarankan untuk menggunakan sarung tangan yang tebal serta safety boots. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya psikologi, yaitu rasa pegal pada punggung dan kelelahan. Resiko yang terjadi mempengaruhi kondisi mood dan psikologi pekerja. Akibatnya, pekerja tidak akan bekerja dengan fokus. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi. Akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Dengan cara mengganti posisi tubuh saat memasang keramik. Dengan posisi yang benar, maka pekerja tidak akan merasa sakit dan pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Dengan menggunakan alat yang lebih memudahkan pekerjaan serta mempercepat pekerjaan tersebut selesai. Pengendalian yang selanjutnya yaitu pengendalian administrasi. Dengan melakukan peregangan otot setiap beberapa menit sekali, lalu istirahat yang cukup, serta mengurangi beban kerja. Selanjutnya yaitu aktivitas ketiga, dan berikut merupakan gambar-gambar dari aktivitas tersebut. Aktivitas ketiga yaitu pemotongan hollow, serta pemasangan kerangka plafon. Potensi bahaya atau hazard yang pertama yaitu potensi bahaya mekanik, di mana penggunaan gerinda untuk memotong hollow sebagai kerangka plafon. Resiko yang dapat terjadi, jari pekerja beresiko tinggi terpotong. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pengendalian eliminasi dengan menghilangkan gerinda tersebut. Akan tetapi hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan tidak dapat untuk dilakukan. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti alat pemotong hollow dengan alat yang lebih aman serta mengurangi tingkat resiko tangan pekerja atau kaki pekerja terpotong oleh gerinda. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Dengan menggunakan bantalan spons di pegangan atau sarung tangan sehingga membuat pergerakan pisau gerinda stabil dan resiko terpotongnya jari pekerja otomatis akan mengecil. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan cara memberikan edukasi serta pelengkap-pelengkap yang berisi bahaya penggunaan gerinda yang tidak sesuai. Pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Dalam kasus ini, pekerja sangat disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan yang tebal. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia, yaitu pemotongan hollow menggunakan gerinda yang menghasilkan debu dari hollow. Resiko yang dapat terjadi, pekerja beresiko terpapar debu terlalu banyak, serta
mengalami masalah pernafasan. Pengendalian yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan debu dengan cara menyiram daerah sekitar pemotongan. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Dengan cara mengganti alat pemotong hollow dengan alat yang menghasilkan debu lebih sedikit. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Dengan cara membuat seperti kotak atau box dari kayu yang dilapisi dengan kain basah, sehingga saat menggerinda, debu akan terjebak di kain basah tersebut. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi. Dengan memberikan pelangkat-pelangkat yang berisi tentang pentingnya penggunaan masker saat bekerja. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan pernafasan dari pekerja itu sendiri. Pengendalian selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri. Dalam kasus ini, pekerja disarankan untuk selalu menggunakan masker, baju tertutup, serta kacamata. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya elektrik, yaitu peletakan sembarangan bor listrik untuk memasang kerangka plafon serta gerinda di mana kabel listriknya sudah rusak dan terbuka. Resiko yang dapat terjadi, pekerja beresiko tersengat aliran listrik saat bor serta gerinda dioperasikan. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan kabel yang sudah rusak. Selanjutnya pengendalian substitusi, dengan mengganti kabel listrik yang sudah terbuka dengan kabel listrik yang lebih baru, serta lebih layak pakai. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara jika kabel masih bisa diperbaiki, maka bisa dilakukan dengan mengisolasi kabel tersebut menggunakan isolasi khusus kabel. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, dengan cara meletakkan dan menyimpan alat bangunan seperti bor dan gerinda dengan baik, serta diberikan pelangkat-pelangkat yang berisi tentang bahaya aliran listrik. Pengendalian yang terakhir yaitu alat pelindung diri, dengan cara menggunakan safety boot agar saat jalan dan menginjak kabel tersebut, maka pekerja tidak akan tersengat listrik. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya ergonomi, yaitu gerakan berulang saat mengebor plafon pada hollow. Resiko yang terjadi, pekerja akan beresiko mengalami sakit pada area pergelangan tangan. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan rasa sakit dengan beberapa gerakan. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara meminta bantuan orang lain untuk meringankan beban kerja. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara menggunakan alat bantu sehingga memudahkan gerakan pekerja saat mengebor. Pengendalian selanjutnya yaitu administrasi, dengan cara mengurangi beban kerja, lalu melakukan peregangan pergelangan tangan tiap beberapa menit sekali. Lalu pengendalian selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD, dengan cara menggunakan pakaian yang nyaman serta safety boots dengan bantalan yang empuk agar posisi berdiri nyaman. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya fisika, yaitu suara bising yang dihasilkan oleh bor listrik dan gerinda. Resiko yang ditimbulkan, pekerja beresiko mengalami masalah pada pendengaran.
Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi. Dengan cara menghilangkan sumber bunyi, akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi. Dengan cara mengganti dengan alat yang lebih canggih, di mana alat tersebut tidak terlalu mengeluarkan suara yang terlalu keras. Modifikasi engineering dengan memberikan alat peredam suara pada alat kerja. Selanjutnya administrasi dengan memberikan pelengkap mengenai pentingnya penggunaan alat peredam suara dan APD earplug. Selanjutnya APD atau alat pelindung diri. Disarankan pekerja menggunakan earplug untuk melindungi kesehatan pendengarannya. Potensi bahaya selanjutnya yaitu potensi bahaya psikologi, yaitu hawa panas saat memasang plafon karena posisi badan berdiri dekat dengan atap. Risiko yang dapat terjadi karena pekerja merasa gerah, akibatnya pekerja akan menjadi mudah stres dan kelelahan. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama eliminasi dengan menghilangkan hawa panas, akan tetapi tidak dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya yaitu substitusi, dengan menyediakan kipas angin agar pekerja tidak terlalu merasakan gerah saat memasang plafon. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering, dengan cara menyediakan ventilasi udara untuk udara masuk. Lalu, pengendalian administrasi dengan cara melakukan peregangan otot serta relaksasi di sela-sela kerja, mencari tempat dengan udara yang besar untuk menghilangkan kegerahan, serta istirahat yang cukup. Lalu APD yang dapat disarankan yaitu pekerja menggunakan pakaian yang nyaman dan tidak gerah. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu setiap job desk pada masing-masing aktivitas memiliki hazard serta risiko masing-masing. Dan itu juga, di dalam hazard serta risiko tersebut memiliki pengendalian-pengendalian yang berbeda pula. Pengendalian-pengendalian inilah yang merupakan usaha untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di suatu aktivitas maupun pekerjaan. Sekian pemaparan dari saya mengenai hazard, resiko beserta pengendaliannya yang terdapat pada aktivitas di lingkungan kerja khususnya kuli bangunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.